Buku panduan yang berisi tentang ajaran Kristen Katolik dan Protestan ditarik. Hal itu dikarenakan ada kekeliruan dalam redaksi kalimatnya. Di buku itu disebutkan ada 3 oknum Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Pernyataan ini keliru karena doktrin umum Kristen tidak menuhankan Bunda Maria. Trinitas adalah doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa namun hadir dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, menyesalkan buku yang keliru itu bisa beredar. Mereka mengirimkan surat keberatan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim. PGI meminta buku tersebut ditarik dari peredaran. Penarikan buku itu harus disertai penjelasan kepada sekolah-sekolah yang sudah sempat menggunakannya agar mereka yang telah membacanya tidak salah paham dengan isinya. Lebih lanjut, PGI juga meminta agar muatan kurikulum terkait Pancasila dan kewarganegaraan sebaiknya dibebaskan dari tafsir agama. Hal itu untuk menghindari kejadian semacam ini terjadi lagi. Apalagi dalam setiap agama itu ada kelompok-kelompok di dalamnya yang memiliki pendapat yang berbeda. Ini memang kesalahan fatal. Karena penulisan buku itu tidak melibatkan lembaga yang otoritatif. Mestinya kalau memang penulisnya bukan beragama Kristen, buku itu harus melibatkan pakar teologi Kristen untuk melakukan review sebelum diterbitkan dan disebar. Buku panduan pendidikan itu merupakan buku mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan SMP. Kesalahan soal konsep Trinitas ini terungkap setelah seorang warganet bernama Sigit Pranoto mempersoalkan buku itu di Twitter. Media sosial kemudian langsung heboh. Kemendikbud sudah merespon kegaduhan itu dengan cepat. Dari akun Twitternya, Kemendikbud berterima kasih atas masukan yang diberikan. Pihak Kemendikbudristek dengan gercep bertemu PGI dan PWI dan menyelesaikan persoalan ini. Kemendikbudristek berjanji segera menarik buku yang beredar. Selain itu, Kemendikbudristek sedang dalam proses merevisi buku itu dengan melibatkan para pakar yang kompeten. Ini memang penting untuk segera dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman terkait doktrin agama Kristen. Kita berharap peristiwa semacam ini tidak boleh terulang di kemudian hari. Apapun yang hendak dikonsumsi publik harus melewati tahapan pemfilteran lebih dulu, karena lembaga negara semestinya memiliki kapasitas untuk itu. Peristiwa ini menjadi contoh bagi segenap pihak untuk lebih berhati-hati ketika membahas agama. Untungnya umat Kristen Indonesia cinta damai dan tidak membuat kehebohan. Bisa bayangkan jika itu menimpa kelompok sebelah. Mungkin sudah dilakukan demo berjilid-jilid. Tentu saja kesalahan semacam ini harus menjadi pelajaran bagi segenap pihak, terutama Kemendikbudristek. Meskipun begitu, respon Kemendikbudristek yang cepat dalam menetralisir isu tersebut patut diapresiasi. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu penting untuk membentengi generasi penerus dari paham yang keliru. Oleh sebab itu, pemaparan tentang agama dengan pandangan mainstream juga perlu dilakukan, agar kelompok yang memiliki paham menyimpang tidak mendapatkan tempat, karena suara dominan telah diisi oleh paham yang sejalan dengan ideologi negara. Semoga ini menjadi kasus terakhir dan tidak terulang di kemudian hari. Dan semoga generasi penerus dijauhkan dari paham-paham yang berbahaya bagi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.